Kebalikan pemerintah berarti pemerintah daerah. Pemerintah daerah ada tingkat 1 yaitu provinsi, tingkat 2 adalah kabupaten, Pemda kabupaten dan Pemda kota. Makanya Bapak selalu tanya, kenapa sekarang institusi kepolisian itu menambahkan kota tapi di belakang? Kalau menurut saya rancu. Karena kita punya undang-undang Pemda. Kalau yang kata-kata kotanya di belakang, itu susunan bahasa Inggris. Ya, jadi kalau bahasa Indonesianya Pemda Kota Serang, ya, maka menjadi Serang City. Itu. Nah, itu saya hanya menanyakan. Mungkin nanti ada yang bisa menjawab apa dasarnya kepolisian itu menggunakan Polres Metro Tangerang Kota. Nah, itu saya mengamati banget. Saya sebagai orang yang sudah tua, sudah umur 58, saya melihat perubahan itu. Nah, apakah perubahan itu berdasarkan peraturan? Sebaiknya berdasarkan peraturan. Tapi ya saya berpositif thinking, berpikiran positif saja. Mungkin kepolisian itu punya dasar. Cuma saya belum tahu dasarnya apa. Belakangan kepolisian itu menampakkan kota tapi di belakang. Baik, kita lanjutkan. Pemerintah pusat adalah pemerintah yang dipimpin oleh presiden dan wakil presiden. Ya, pemerintah pusat itu jelas. Yang kedua, Pemda. Maka kebalikannya. Pokoknya kebalikannya pemerintah pusat adalah pemerintah daerah. Pemerintah daerah ada dua. Yang namanya pemerintah itu berpasang-pasangan. Ada eksekutif, ada legislatif. Yudikatifnya itu tadi, yang Pak Sanamit bilang peradilan umum, yaitu terdiri dari peradilan negeri, pengadilan tinggi, ya. Mahkamah Agung itu membawai 4 peradilan. Asik, nanti kalian akan dapat semua mata kuliah. Pertama, kalian mendapatkan mata kuliah hukum pidana, hukum acara pidana, ya. Yang kedua, kalian nanti mendapatkan hukum perdata, hukum acara perdata. Peradilannya sama peradilan umum, beda kasusnya. Ya, peradilan yang kedua, peradilan agama. Peradilan agama nanti ada mungkin ya hukum acara peradilan agama. Kalau enggak nanti dibahas di mata kuliah hukum perkawinan dan waris Islam. Pak Sanamit ngajar di semester 6. Yang ketiga ada lagi apa? Hukum petun, PTUN, Peradilan Tata Usaha Negara. Peradilan Tata Usaha Negara nanti Anda perhatikan sengketa partai. Nah, sekarang Anda jadi pengamat nanti kemungkinan nanti KLB Kongres Luar Biasa Partai Demokrat yang di Sumatera Utara, kemungkinan kalau menurut analisis saya tidak akan diakui. Nah, nanti kayaknya dia juga akan membawa ke petun, Peradilan Tata Usaha Negara. Sehingga nanti kalian sebagai Mr. in the Recht, kan bahasa Belandanya, bahasa Inggrisnya adalah Scientific Law, atau terjemahnya adalah sarjana hukum, kalian akan ngerti, oh peradilan umum mengadili kasus ini, oh peradilan agama mengadili kasus perceraian, rebutan warisan, rebutan hak asuh anak, nah kayak gitu-gitu. Oh peradilan tata usaha negara, sengketa antar lembaga-lembaga negara atau organisasi partai politik yang berseteru, itu dihadiri di situ. Atau orang menggugat jabatan. Jadi ada orang berbuat salah, tetapi karena jabatannya itu bukan subjek orangnya, bukan. Itu juga di bawahnya ke PTUN. Yang keempat, tadi baru, ya terakhir 4, karena tadi Mahkamah Agung membawahi 4 peradilan, yaitu peradilan militer. Orang-orang TNI yang melakukan tindak pidana tidak diadili di peradilan umum, peradilan tata usaha negara, PTUN, dan peradilan agama bukan. Dulu sejarahnya waktu Orde Lama, Orde Baru, zaman Pak Soeharto, belum ada TNI Polri.
adanya Akabri. Ada lagunya, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia siap sedia mempertahankan ya negara Republik Indonesia. Itu terdiri dari 4 angkatan, darat, laut, udara, dan kepolisian. Ternyata itu keliru atau salah. Jadi nalar bangsa Indonesia itu masih sampai di situ. Nah, sekarang sudah ada undang-undangnya sendiri. TNI ada undang-undangnya menjaga keutuhan negara Indonesia. Jadi dia melindungi keutuhan NKRI. Kalau polisi menjaga Kamtibmas, keamanan dan ketertiban masyarakat. Nah, udah jelas banget. Makanya polisi kalau melakukan tindak pidana kayak kita-kita ini diadilinya sama di pengadilan, di peradilan umum. Yang paling bawah pengadilan negeri, tingkat kabupaten dan kota, ex kota Madia, eksekutif, kota administratif. Sekarang DKI juga kotif, kota administratif. X itu bekas, X kota Madia. Jadi DKI ini terdiri, nanti ada, nggak usah saya teruskan, nanti akan dibahas tersendiri. Berikutnya, pemerintah daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah daerah oleh pemerintah daerah dan DPRD. Sebetulnya pemerintah pusat juga sama tadi. Sebetulnya dan DPR RI. Makanya kalau orang bodoh nggak sekolah, menuduh orang DPR juga orang pemerintah. Tapi kalau kita sudah belajar, ini ilmu negara, ilmu hukum tata negara, administrasi negara, ini juga baru hukum Pemda sudah tahu. Yang namanya pemerintah itu ada orang eksekutif adalah pemerintah, menurut teori Montesquieu, masih ingat? Trias politica, ya, negara Indonesia itu menurut tria politika, menurut Montesquieu, maaf. Orangnya namanya Montesquieu, teorinya namanya trias politika, 3 kekuasaan. Jadi bukan menurut punya siapa itu yang 3, tetapi 4 kalau nggak salah. Ya, 4 atau 3, tapi bukan yudikatif. Kalau kita orang jelas, eksekutifnya itu pemerintah, legislatifnya itu DPR, yudikatifnya badan peradilan. Tadi kalau Bapak boleh sebut, yudikatifnya itu di tingkat negara lah MA, di tingkat provinsi itu adalah pengadilan tinggi agama, pengadilan tinggi yang peradilan umum, peradilan tinggi tata usaha negara, peradilan militer. Selalu ada kata-kata tinggi. Di atasnya yaitu Mahkamah Agung. Gitu. Itu namanya yudikatif. Nah, jadi Pak Hasan Hamid nih ngomong ada hubungannya dengan mata kuliah yang lain. Kalau Pak Hasan Hamid mengajar suatu mata kuliah, saya hubung-hubungkan ke mata kuliah yang lain. Sehingga kalian juga jadi semangat. Jadi asik gitu loh. Lalu Pak Hasan Hamid nyanyi. Mata kuliah yang satu dengan yang lain di program studi ilmu hukum sambung menyambung menjadi satu. Itulah keahlian seorang Mr. Indirecten, scientific law atau sarjana hukum. Begitu. Sehingga kalian sebagai anak muda akan tumbuh suatu cita-cita setinggi langit. Silakan kalian bercita-cita ingin menjadi CEO, Chief Executive Officer, orang nomor 1 di perusahaan. Tapi kita sudah mengambil ilmu hukum, gitu. Atau kalian cita-cita pengen jadi anggota DPR RI, pengen menjadi menteri, pengen menjadi apa lagi yang tinggi-tinggi lah. Notaris juga bisa, dosen. Dosen itu kalau paling mentok, lihat rektor kita, Profesor Dr. Mustafa Kamil. Pertama kuliah sampai 3 dulu, S3 dulu. Dan wajib bisa bahasa Inggris. Karena sekarang penelitian-penelitian itu harus sampai di tingkat internasional, harus pakai bahasa Inggris. Jurnalnya juga sudah terakreditasi, akreditasi internasional, jurnal internasional terakreditasi internasional itu. Jadi kalau kalian sekarang belajar bahasa Belanda, bahasa Hamid, itu agak nyambung sedikit-sedikit ke dalam bahasa Inggris, Anda kalau mau ya tes terus, artinya tes, belajar terus bahasa Inggrisnya. Saya aja kadang-kadang sudah terlanjur nggak banyak menguasai bahasa Inggris, ya little see I can.
Nah itu ya, tadi saya cerita menantang lah. Jadi pikiran mahasiswa itu nggak boleh, pikirannya kayak anak sekolahan. Aduh, biasanya kadang-kadang ada yang males. Ini terus terang aja saya ceritain. Saya sebutin aja angkatan Anda. Angkatan Anda itu ada yang kurang ajar alias bohong. Nggak ikut kuliah daring kok, absen. Kata saya, buruk amat. Baru kuliah kayak gini udah bohong. Apalagi nanti ngurusin yang ada duitnya. Apa nggak tergiur? Kalau kalian mau dibagi 1 juta, 2 juta, 10 juta, puluhan juta, ratusan juta loh. Suruh cince-cince, balki-balki-bal, ngibul. Kalau mau ya tunggu peran berikut ya. Ya, saya udah tua jadi saya banyak cerita lah ya, pengalaman cerita gitu. Orang yang berani mendapatkan mencari harta yang tidak halal menurut hukum agama dan menurut hukum negara. Oh, nanti ada larangan kepala daerah. Jelas banget. Kalau masalah sekarang masih pada nerima duit dari komisi proyek, Anda nggak baca, hai Anda kepala daerah, Anda nggak baca Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014. Ini mahasiswa yang baru semester 2 aja belajar, yang baru kemarin tahun 2020, ya 2020 masih kelas 12. Kalian kan lulus dari 2020 ya, Juli 2020 sampai Desember kemarin semester 1, ya itu. Anda yang baru lulus tahun 2021 juga nanti akan dikasih tahu larangan kepala daerah. Kenapa banyak kepala daerah yang masih mendapat komisi uang dan barang? Itu jelas dilarang. Makanya sekali lagi, hai para pejabat-pejabat eksekutif, ada ngerti itu. Hai orang-orang yang pejabat yudikatif, legislatif, tiga-tiganya sebut. Anda harus baca undang-undang yang melekat pada jabatan Anda. Anda baca perundang-undangan. Jadi kalau perundang-undangan itu dalam bentuk undang-undang, perpu, PP, ya, terus perpres, peraturan presiden, nah, impres untuk presiden gitu. Dulu ada impres, sekarang perpres ya. Sekarang juga ada perkada, peraturan kepala daerah. Itu nggak pernah baca. Artinya mereka harus baca sebagai jabatan yang melekat. Baik, pemerintah daerah itu dalam arti penyelenggaraan usulan pemerintah oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut azas otonomi. Otonomi itu artinya apa? Berhak untuk mengurusi sendiri. Itu kayak gitu tuh. Pokoknya kalau Anda bingung saya jelasin terus. Otonomi itu artinya punya hak untuk mengurus sendiri, itu namanya otonomi. Dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya, nanti yang tugas pembantuan itu provinsi, ya, karena provinsi itu dianggap sebagai wakil pemerintah pusat. Itu yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Nah, itu pemerintah daerah. Jadi di sini pemerintah daerah masih global. Ya, contoh misalnya provinsi berarti DPD provinsi. Kepala daerahnya udah ngerti, gubernur. Ketika Pemda kabupaten berarti Anda ngerti DPD kabupaten dan kepala daerahnya adalah bupati dan wakil bupati, udah ngerti. Nah, saya cepat aja karena Anda sebetulnya udah ngerti. Saya ini kan hanya menyebut secara verbal aja. Sebetulnya di pikiran Anda, di alam pikiran Anda udah ngerti. Kalau Pemda kota, Anda juga sudah ngerti, dipimpin oleh seorang wali kota dan wakilnya, dan DPRD kota. Lanjut, definisi yang ketiga. Pemerintah daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang menjamin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom. Ya, ini juga masih global. Pokoknya kalau tidak dibedakan Pemda kabupaten, Pemda provinsi, kabupaten dan kota. Nah, sekarang otonomi daerah adalah hak, tuh kan, karena ada otonomi, punya hak, punya wewenang, punya kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri tuh, ada kata-kata sendiri. Itu namanya daerah otonom.
urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam NKRI. Sekarang azasnya, azas pemerintah daerah itu adalah prinsipnya penyelenggaraan pemerintah daerah berdasarkan otonomi daerah. Sekarang desentralisasi. Ya, sebelum ada otonomi daerah itu namanya kebalikan dari desentralisasi, sentralisasi. Jadi zaman Orde Baru itu pemerintahnya sentralistik, sentralisasi. Pegawai negerinya semua diurusin oleh pemerintah pusat. Sekolah dasar, sekolah SLTP, SMP, ya dulu ada SMEP, ada ST, sekarang udah nggak ada, sekarang SLTP, SMP semua. Itu PNS-nya PNS pusat. Pemda itu nggak ngurusin pengangkatan. Tapi kalau sekarang namanya sentralisasi. Desentralisasi adalah penyelenggara urusan pemerintah oleh pemerintah pusat tuh kepada daerah otonomi berdasarkan asas otonomi. Jadi kalau dulu sebelum ada otonomi daerah, namanya sentralisasi. Sentral itu kan asal kata dari bahasa Inggris. Sentral itu kan pusat. Jadi kalau sentralisasi ya pusatisasi. Sekarang udah enggak. Nanti ada sekitar 7 ya. 7 kalau nggak salah. 7 bidang yang masih dipegang oleh pusat. Di antara peradilan, keamanan, agama, terus apa lagi gitu. Nanti ada. Nah, itu nanti saya ingin Anda tuh sampai ingat betul. Jadi supaya Anda tahu, ada beberapa bidang yang masih dipegang oleh pusat. Ya, di antaranya itu tadi keamanan, agama, moneter, ya, agama, keamanan, moneter, peradilan, atau di situ nanti di undang-undang namanya justisia. Nah itu 4 saya ingat. Nah, gitu. Nah, berikutnya 7. Dekonsentrasi. Dekonsentrasi adalah pelimpahan. Itu tadi pelimpahan dari urusan pemerintahan yang dari pusat yang menjadi gitu kan, yang menjadi kewenangan pemerintah pusat betul kepada gubernur. Oh, jadi dekonsentrasi berarti pelimpahan urusan dari pemerintah pusat ke pemerintah provinsi yang dikepalai oleh gubernur. Itu kan benar kan? Sebagai wakil pemerintah dari pusat. Kepada instansi vertikal, masih ingat kan? Dulu kalau kita sekolah ada diterangkan garis vertikal adalah garis yang dari atas ke bawah. Garis horizontal adalah garis yang mendatar dari kiri atau kanan ke kiri. Ingat, contohnya misalnya gini. Kementerian Agama yang masih urusan pusat, ada dinas Kementerian Agama tingkat provinsi, tingkat kabupaten kota, atau yang sudah diserahkan oleh pusat ke daerah. Contoh, sekolah SLTA diserahkan kepada Pemda provinsi, itu sekolah SLTA. SLTA yang ada di bawah Kemendikbud, bukan di Kemenag. Jadi SMA dan SMK itu kewenangan pemerintah provinsi. Tapi SLTP yang SMP itu adalah kewenangan Pemda kabupaten dan kota. Jadi pegawai negerinya sekarang juga diurusi di tingkat Pemda tersebut. Lain dengan sekolah Kementerian Agama. Kementerian Agama dari Madrasah Aliyah, Madrasah Sanawiyah, dan MI itu semua masih dipegang oleh pemerintah pusat. Kan itu tadi bidang yang masih diurus oleh pemerintah pusat. Nah, inilah nuansa kita belajar hukum Pemda yang nyambung dengan hukum administrasi, yang nyambung dengan hukum tata negara, yang nyambung dengan ilmu negara, karena negara kita berbentuk republik. Pembagian kekuasaannya menurut orang yang namanya Montesquieu, ada 3 pembagian kekuasaan. Nah, di situ dari 3
eksekutif, yudikatif, dan legislatif, itu yang ASE, yang PNS, terutama yang PNS, itu adanya yang eksekutif dan yudikatif. Kalau legislatif, anggota DPR, anggota parlemen itu bukan PNS. Orang-orang partai. Yang kemarin menurut Litbang Kompas, ya, anggota DPR yang periode 2014-2019 itu ranking tertinggi menurut penelitian Litbang. Penelitian dan pengembangan Kompas itu adalah lembaga yang paling tidak bisa dipercaya, yang tidak kredibel. Artinya yang paling banyak korupsi lembaga itu. Itu Harun Masiku. Harun Masiku yang hilang kan sampai sekarang belum ketemu, yang dari fraksi PDIP itu. Sebuah jurnalistik yang paling berani, yang seolah-olah dia adalah independen, itu saya lihat adalah Tempo. Baik itu majalah Tempo, tempo.com, ya, itu sangat berani. Di zaman pemerintahan presiden siapa, tetap dia kritis atau vokal. Gitu. Inilah sebuah negara yang konsisten akan sebuah demokrasi. Karena semua profesi, saya ulang-ulang, sekali lagi, sudah 2 kali, saya ulang sekali. Semua profesi harus atau wajib profesionalisme. Harus profesional. Apabila di Indonesia ini profesi tidak profesionalisme, tidak profesional, rusak sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Sedih. Negara Indonesia nanti hanya diobok-obok oleh orang asing, mulai dari saham atau modal, itu banyakkan asing. Apalagi kalau orang-orang Indonesia bikin undang-undang saja, masih bisa disetir oleh para investor dari luar negeri. Ada. Karena kalau orang-orang yang ada di profesi apapun, kalau sudah males, itu sudah sangat bahaya. Orang kalau sudah males, itu problem sangat pelik, sangat mendasar. Maka Anda jangan sampai punya penyakit malas. Soalnya kalau orang punya penyakit malas, itu nanti kalau sudah gagal, baru terasa, baru menyadari, baru menyesal. Begitu ya. Demokrasi sekarang, dekonsentrasi, maaf. Dekonsentrasi tadi sudah, sekarang tinggal instansi vertikal. Tadi sudah saya jelaskan yang namanya garis vertikal. Jadi instansi vertikal itu sebetulnya nyambung dari pemerintah pusat, misalnya kementerian, saya sebutkan aja ya, Kementerian Agama tadi sudah, Kementerian Kesehatan dah, dipimpin oleh seorang Kemenkes di RI, ya, kantornya ada di Jakarta jelas. Di tingkat provinsi ya jelas ada. Dinas Kementerian Kesehatan dulu di Provinsi Banten, di Kota Serang. Akan ketemu jalan nomor, siapa kepala dinasnya ada. Makanya saya nanti ada saya menyusun dengan istilah negara adalah organisasi, udah dibahas kalau nggak salah. Supaya Anda sadar bahwa kita akan hidup selalu di dalam organisasi. 2C organisasi, Fakultas Hukum organisasi, Universitas organisasi. Nah, terus Anda di dalam sebuah kantor sebuah pekerjaan organisasi, kementerian. Turun di dinas kota kabupaten, sama kepala dinas kesehatan siapa. Ini kalau sudah bahaya, sudah tidak profesional, yang jadi kepala kadis, atau kepala dinas, baik di provinsi atau di kabupaten kota, kalau sudah nepotisme karena urusan satu partai, urusan satu pencalonan kepala daerah, astagfirullahaladzim, yang jadi kepala-kepala dinas itu bukan orang-orang yang benar-benar pintar atau profesional. Jadi begitu rupanya. Nanti akan saya suruh amati. Ya, kalau nanti ada pilkada, pemilu kada Provinsi Banten, pemilu kada di Kota Tangerang, pemilu kada di Kabupaten Tangerang, yang orang Tangsel di Kota Tangsel, yang orang Kabupaten Serang, amati.
Amati Anda tim suksesnya nanti siapa, atau begitu jadi nanti kepala dinas itu dulu dia memperjuangkan apa. Itu saya ngobrol dengan beberapa kepala sekolah atau orang-orang selain kepala sekolah juga, mereka mengiyakan. Itu instansi vertikal adalah perangkat kementerian, benar kan? Itu tadi saya sudah ceritakan dulu contohnya. Dan atau lembaga pemerintah atau non kementerian. Ada kan yang bukan kementerian? Koperasi, kementerian koperasi, bukan menteri, bukan kementerian koperasi, ya. Lembaga yang bukan menteri, ya adalah kementerian koperasi masih, kementerian desa, kementerian desa tertinggal. Yang bukan kementerian itu badan. Yang menurut urusan pemerintahan atau ya menurut urusan pemerintahan, ini kadang-kadang urusan ini kok huruf besar ya, saya ganti. Karena yang menurut itu nggak mungkin titik. Ya ini nggak ada titik. Oh ya benar, ini titik di laptop pasang. Yang menurut urusan pemerintahan ini kadang-kadang yang di buku yang Bapak salin juga salah. Saya kadang-kadang kok ini ada huruf besar. Yang menurut urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah otonom dalam wilayah tertentu dalam rangka dekonsentrasi. Itu. Jadi garis vertikal itu tadi yang sepasaran itu udah ngomong. Jadi begini, Menteri Kesehatan, katakanlah rapat atau meeting. Rapat atau meeting kepala dinas kesehatan seluruh Indonesia. Misalnya kalau kepala dinas provinsi saja berarti ada 34, mereka rapat. Nah, mereka rapat, kasih pembekalan, ya. Nah, nanti kepala dinas kementerian provinsi disuruh sosialisasi atau bikin rapat seprovinsi masing-masing. Contoh, kepala dinas kesehatan provinsi Banten akan menyampaikan program Kemenkes. Sekarang saya mengundang kepala dinas kesehatan seprovinsi Banten. Ini saya langsung lihat Google nih. Ya. Provinsi Banten itu terdiri berapa kabupaten kota sih? Ya. Saya kasih tulisan kap kota. Jumlah ya, saya tulis saja dulu. Jumlah, saya tulisin dulu jumlah. Coba. Karena inilah organisasi yang kemarin Pak Sanamit bilang, RT terdiri dari anggotanya kepala keluarga, RW terdiri dari beberapa RT, kecamatan terdiri RW digabung menjadi satu desa toh. Ya ini udah ketemu jumlah kabupaten kota di Banten tuh, ketemu langsung. Terdiri dari 4 kabupaten, ya 4 kabupaten dan 4 kota. Kota kalau saya boleh tebak, kota Tangerang, kota Tangsel, kota Serang, dan kota Cilegon. 4 kabupaten kalau boleh saya tebak kira-kira, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Lebak, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Serang. Nah, tuh. Jadi ada 8, 50-50, 4 kota, 4 kabupaten di. Nah, jadi kepala dinas kesehatan itu rapat, anggotanya 8. Nah, baru nanti mereka kepala-kepala dinas kesehatan di kabupaten dan di kota masing-masing baru mensosialisasi, misalnya kepala-kepala puskesmas. Tiap-tiap kota atau kabupaten itu ada berapa puskesmas, kumpulin kepala puskesmas. Nah, itu salah satu cerita Pak Sanami tentang organisasi. Jadi kalau kalian nanti sudah biasa terjun ke organisasi, ini dapat teorinya dari Pasan, Anda praktekkan. Itu. Jadi kalian nggak usah turun ke bawah, nggak usah. Jadi main secara struktural aja.
Seperti rektor itu nggak usah langsung turun ke bawah, mengawasi ya. Ketika ada pak rektor atau seorang menteri mengawasin ada ketidakberesan, baru dipanggil anak buahnya. Kenapa di daerah Anda masih ada gini. Nah, gitu. Nah, itu kalau seorang pimpinan tidak turun ke bawah, ya, turun ke bawah ke akar rumput, grassroots, ya, karena sudah dicontohkan oleh Nabi, sahabat Nabi, ya, di Abu Bakar Siddiq itu kan yang pernah malam-malam itu keliling mendapati seorang ibu yang sedang memasak batu karena nggak punya beras, nggak punya makanan yang akan dimasak, sehingga anaknya merengek-merengek kelaparan, ya, untuk menghibur anaknya lagi masak, makanya batu itu dimasak. Orang Khulafaur Rasyidin, ya, zaman 4 sahabat Nabi, itu betul-betul itu sebuah contoh yang sangat bagus. Kalau pemimpin tidak pernah turun ke bawah, banyak di Indonesia, seorang bupati, seorang wali kota, apakah mereka rutin melihat di tiap-tiap kelurahan atau desa, kalau kabupaten itu desa? Coba lihat Mustafa, astagfirullahaladzim, banyak banget stunting. What is the meaning stunting? Aduh, anak balita yang kurang gizi. Ini sudah diomongkan, sudah dibicarakan. Artinya kalau itu sampai anak di bawah 5 tahun kurang gizi, stunting, itu nanti akibatnya akan hilang satu generasi. Maaf, tandanya udah banyak. Kalau kita lihat anak SD, NI, SMP, SLTP, Sanawiyah, SMP, itu banyak anak yang tidak mencukupi kemampuan untuk belajar tingkat sekolahnya. Kalau nanti kalau nanti jadi mahasiswa pun jadi mahasiswa yang tidak bisa berprestasi. Saya melihat baik mungkin di UNIS ada 1-2 beberapa tahun yang lalu mungkin. Nggak mampu sebetulnya dia nggak menerima mata kuliah. Saya lihat juga di tetangga Pasar Amit ada. Jadi yang pengen kuliah itu sebetulnya orang tuanya, anaknya nggak mampu. Ya hanya berhenti di tengah jalan. Ada yang makan duitnya saja berhenti, ya itu sekali lagi. Ya, sekarang tugas pembantuan. Tugas pembantuan tadi sudah disinggung-singgung kalau Anda memperhatikan, yaitu Pemda Provinsi. Tugas pembantuan adalah penguasaan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk melakukan sebagai urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah. Atau dari pemerintah daerah provinsi kepada daerah kabupaten atau kota. Jadi tugas pembantuan itu bisa dari pusat ke provinsi, provinsi ke kabupaten kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi. Itu. Jadi kalau dari pemerintah pusat itu menjadi kewenangan provinsi. Makanya kalau kemarin kalian sudah mengamati, kan terjadi begini, para mahasiswa yang berbahagia, para mahasiswa yang sedang semangat, para mahasiswa yang haus akan pengetahuan. Dulu, sekali lagi ini sejarah ketatanegaraan kita. Dulu kepala daerah, gubernur, wakil gubernur, wakil bupati, wali kota dipilih oleh DPRD-nya. Ingat tuh, saya ngomong begitu, saya ulangi. Dulu pemilihan gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, wakil wali kota, yang milih anggota DPRD-nya setempat. Terus itu diprotes oleh masyarakat. Karena kenapa? Karena waktu itu yang jadi kepala daerah seperti dinasti. Udah saya ngomong aja lah di Provinsi Banten. Ya, dari keluarganya Atut Khosyah. Tahu sendiri kan, Atut Khosyah itu kan suaminya di penjara, Atutnya di penjara. Kemarin juga siapa itu di penjara, begitu protes. Bukan hanya Atut aja, di daerah-daerah lain. Tapi sekarang terjadi lagi, Pak Jokowi, anaknya dan menantunya
Tapi sekarang katanya disanggah. Enggak ya, ini kan demokrasi, yang dilarang. Jadi saya mengamati sebagai orang yang sudah tua begini, kok Indonesia ini kok jadi bolak-balik. Hukumnya yang begini dulu juga katanya bermasalah, yang sekarang sudah dipilih oleh rakyat juga bermasalah. Ini yang jadi masalah karena yang jadi kepala daerah dan wakilnya kenapa masih demen korupsi. Itu loh. Itu yang jadi masalah. Menteri udah jelas kan? Menteri Kelautan sama menteri apa itu satu lagi. Kepala daerah banyak tuh, bupati wali kota di Jawa Timur, di Jawa Tengah, terus yang kemarin Sulawesi Selatan, gubernur gitu. Nah ini. Nah, terus sekarang kan dipilih langsung oleh rakyat. Kepala daerah, gubernur, wakil gubernur, wali kota, bupati, wakil bupati. Kemarin sempet mau direvisi lagi atau diubah lagi, kepengen balik, dipilih oleh DPRD setempat. Tapi semacam kayak perdebatan, enggak, biarin langsung. Masalahnya gini, kayaknya kualitas rakyatnya deh, kalau saya boleh komentar. Rakyatnya sebab ini, rakyatnya juga sekarang demen disogok. Rakyatnya kayaknya kalau menurut saya yang belum berkualitas. Tapi ada tuh hasil dari pemilihan langsung, ada, itu pernah saya sebutin aja lah, di acara TV saya lihat, itu sangat berprestasi. Itu doktor kalau nggak salah, doktor atau profesor di Kalimantan kalau nggak salah. Kalau nggak di Kalimantan coba sih deh. Itu dari Jepang. Begitu dia jadi bupati kalau nggak salah, dia hanya bupati loh. Itu luar biasa. Yang tanahnya gersang, itu bisa ditanami subur. Tapi jarang. Jarang dah. Tapi ada hikmahnya, ya memang suruh bagus semua ya nggak mungkin lah. Tapi akhirnya sekarang kita tetap mantep, tetap kita pemilihan kepala daerah langsung. Nah ini kalau kalian mengamati, saya juga mengamati dikit-dikit. Pak. Ya, boleh, bagus. Saya setuju banget. Kalau dosen lagi menerangkan, Anda ada yang menyela bertanya, itu berarti Anda memperhatikan. Silakan. Siapa namanya? Muhammad Misbah, Pak. Ya, silakan Muhammad Misbah. Kalau kekuasaan ibaratnya dinasti itu disebutnya oligarki atau betul apa? Ya, oligarki kalau nggak salah itu saya kemarin baru buka, lupa ingat, kalau nggak salah orangnya sendiri gitu ya. Ya, kalau dinasti itu turun temurun, kayak negara monarki, kayak kerajaan ya. Kalau oligarki itu orangnya sendiri kalau nggak salah. Ya mirip, beda tipis. Maaf Pak, boleh. Oligarki dipegang oleh satu kelompok Pak kekuasaan. Iya benar, setuju. Terima kasih. Oligarki itu dipegang oleh satu kelompok. Kelompoknya itu melulu, ya itu kelompok partai misalnya. Nah itu oligarki. Kalau dinasti sekali lagi turun temurun sebutannya. Nah, itu persis kalau di provinsi kita, ya udah saya tunjuk hidung aja nggak apa-apa. Supaya Anda, oh iya benar Pak, itu Atut suaminya sama yang sekarang wakil gubernur gitu. Wakil gubernur anaknya ya Pak? Betul. Haji Rumi. Iya Haji Rumi, kalau nggak salah anaknya ya. Iya, bahkan waktu Bu Hajah Atut Khosyah SE itu baru ketangkep KPK, itu terkuak loh. Hotelnya ada Hotel Ratu di Serang, terus ada resortnya di apa itu di ujung kulon, kepulauan ujung kulon. Nah itu sampai ini ya, proyek jalan, gedung itu juga oligarki loh di Provinsi Banten. Ujung-ujungnya orang yang berkuasa sejak Orde Baru zaman Pak Soeharto. Dulu ada seorang konsultan, bahasa Inggrisnya konsultan, kalau bahasa Indonesia konsultan sipil pembangunan gedung sekolah, dipakai oleh Pemda Kota Tangerang. Kebetulan kos di rumah Pak Sanhamid.
Karena Pak Sanamit keluarganya ada gedung sekolah, itu dapat bantuan dari Pemda Kota Tangerang, hibah. Dana hibah itu kan dihibahkan, dikasih gratis begitu. Nah, orang Ciamis, kebetulan orang Ciamis itu konsultan sipil, ya, konsultan sipil konsultan itu. Dia juga cerita begini, aduh Pasan, yang pemborong itu mah sebetulnya bukan orang yang berlatar belakang teknik sipil, astagfirullahaladzim. Saya bilang gitu. Saya kan kalau ngobrol, diskusi, saya ekspresif. Masih ingat kan 3 fungsi bahasa? Astagfirullahaladzim, iya Pak Ji. Padahal hadisnya mengatakan segala sesuatu serahkan pada ahlinya, apabila tidak tunggu pancuran. Jadi pembangunan jalan di Kota Tangerang kalau cepat rusak nggak usah heran. Karena yang punya pemborong bangunan proyek-proyek pemerintah mulai dari gedung, jalan, jembatan, udah kelompok oligarki, kelompoknya mereka tuh tadi ada yang ngomong oligarki kelompok itu. Iya. Bahkan saya dengar begini, Pak Sanamit, yang menang tender itu biasanya PT atau CV-nya nggak dikerjakan sendiri. Astagfirullahaladzim. Saya udah paham aja. Artinya mereka dilimpahkan kepada PT atau CV yang mau ngerjain. Jadi perusahaan yang menang tender itu hanya mencari keuntungan. Cuma ongkang-ongkang kaki. Innalillah. Sedih saya. Makanya tadi Pak Sanamit udah ngomong dari awal. Kalau kita yang sudah menekuni ilmu masing-masing sesuai dengan profesinya, tidak profesional, jangan harapkan Indonesia meningkat kualitasnya. Sedih. Kalau kalian jalan-jalan di Jakarta, bangunan jalan, gedung-gedung milik swasta mewah sekali. Gedung milik pemerintah juga kan ada duitnya dari pajak dan retribusi, pajak retribusi, dapat duit banyak. Ya tapi kan itu fisiknya, tapi mentalnya. Saya ada saudara jadi kepala sekolah di Kabupaten Kepulauan Seribu. Oh, menyedihkan. Dia cerita begini, Pak Jasan, di sana tuh masih mentalnya masih payah bagaimana Om? Dia bilang, ya bayangkan aja Pak Jasan, orang nggak mau masuk, guru masuk seenaknya sendiri, tapi mereka absennya dihitung masuk, maunya dihitung masuk, dipotong nggak mau. Innalillahi. Ya ini kan mempengaruhi hasil nilai anak-anak, benar saya bilang. Nah itu contoh-contoh yang kayak gitu. Itu kalau secara logika, kalau dalil akli atau secara logika, kita kan sedih. Kalau kayak di dinas pendidikan Kota Tangerang misalnya, ya. Pejabat-pejabatnya yang jadi kepala sekolah itu karena mereka jadi kepala sekolah. Saya dengar nih di Jakarta, ya Allah, saya sebutin aja di MAN, innalillahi, dimintain 250, kan gila. Oh berarti di Kementerian Agama juga sama, di Kementerian Pendidikan Kebudayaan sama. Tapi setahu saya kalau pengangkatan kepala sekolah di DKI yang Kemendikbud itu nggak pakai duit kok. Dia ada tes dulu. Tes lulus jadi kepala sekolah SMP, saya mengatin SMP lah, atau SLTA itu kan ada SMP. Murni. Karena saya punya saudara, memang dia pinter. Bahasa Inggrisnya dia nggak pernah khusus karena dia cerdas, bisa. Terus komputer itu otodidak belajar sendiri. Merakit, bayangkan saja, merakit bisa belajar sendiri. Programming, menginstal sendiri. Nah itu saya lanjutkan. Siapa lagi yang mau bertanya? Jadi berikutnya nomor 10. Wilayah administrasi. Nah ini wilayah administrasi hanya ada di DKI ini, nomor 10 perhatikan. Wilayah administrasi adalah wilayah kerja perangkat pemerintah pusat termasuk gubernur. Oh jadi ini di luar DKI juga masih. Ntar ada yang khusus di DKI. Wilayah administrasi. Ya sekali lagi. Wilayah kerja perangkat pemerintah pusat termasuk gubernur sebagai wakil pemerintah pusat. Jadi sekali lagi gubernur itu bagikan kepanjangan tangan atau wakil dari pemerintah pusat. Untuk apa? Untuk menyelenggarakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan pemerintah dalam arti pemerintah pusat yang ada di daerah. Ya, dan wilayah kerja gubernur ya, dan juga wilayah bupati atau kabupaten, wali kota itu wilayahnya kota,
dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum di daerah. Sekarang pelayanan dasar, nih perhatikan. Nah, Anda, kebetulan saya sekarang Pak Sanamit lagi di semester 2C, Anda ternyata kemarin PKM-nya saya kasih aplaus, saya kasih support, saya kasih kredit poin, Yahoo, ya bagus. Karena ini ternyata masuk di dalam program-program pemerintah pusat. Contohnya pemerintah pusat punya undang-undang. Kemarin Pak Sanamit kan tentang pernikahan dini. Itu kan nyambung dengan KDRT, karena itu bisa menjadikan KDRT kalau pernikahan dini ribut melulu. Nah, berarti pemerintah pusat punya undang-undang, punya program hukum agar diketahui oleh masyarakat. Pemdanya bekerja sama perguruan tinggi UNIS membuat penyuluhan hukum. Nah, sekarang pelayanan dasar. Pelayanan dasar adalah pelayanan publik atau pelayanan umum atau pelayanan masyarakat. Publik itu bisa diartikan masyarakat. Nah, publik ini kalau bahasa Indonesia harus pakai K, tapi karena ini suka otomatis berubah jadi C, dimaklumin aja. Ya. Nah, untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara. Nih, kebutuhan dasar kan Anda ngerti. Kesehatan Pak Sanamit, kebutuhan dasar publik tuh. Pendidikan Pak Sanamit. Nah, terus tempat tinggal atau rumah. Kalau kita bicara kebutuhan pokok kan kebutuhan primer, sandang, pangan, papan. Terus sembako atau masalah pengadaan beras, itu kebutuhan dasar. Jadi kebutuhan dasar adalah kalau pakai istilah itu ekonomi, ya udah kebutuhan primer, sandang, pangan, papan. Termasuk tuh tadi kesehatan dan pendidikan. Jangan sampai ada anak usia sekolah SD dan SLTP berhenti. Namanya saja wajib belajar. Wajib belajar kita hitung ya. SD 6 tahun, SLTP 3 tahun. Mengapa saya bilang SLTP? Karena ada sanawiyah, ada SMP. Sekolah dasar juga ada SD dan MI. Itu. Maka pemerintah punya kepanjangan tangan dari pemerintah pusat, Pemda provinsi, Pemda kabupaten, Pemda kota, ada camat, ada lurah atau kepala daerah, ada lurah atau kepala desa, terus anak buahnya kepala desa, RW, anak buahnya RW adalah RT. Jangan sampai nggak bisa mendeteksi anak yang berhenti sekolah, atau ada anak kurang gizi, stunting, RT RW-nya tidak tahu, lurahnya, kepala desanya nggak tahu. Tahu-tahu mereka pada ya kurang gizi, geletak, atau ada yang sakit Pak. juga. Ya, silakan. Maaf Pak, Silakan. dipotong ya. Boleh. Itu masalah kurang gizi bukannya sudah ada program dari pemerintah seperti PKH gitu Pak? Ya, betul program sekali. Keluarga Harapan. Ya, betul sekali. Nah, itu harus berjalan. Ya. Artinya harus berjalan. Siapa yang berhak mendapatkan bantuan PKH? Ya, PKH apa ya kepanjangannya ya? Program Keluarga Harapan itu dapat. Iya, program Ya, kalau nggak salah dapat sembako atau dapat duit. Ya, karena itu untuk membeli sembako 9 bahan pokok. Jadi setiap badan, baik anak kecil maupun dewasa, butuh yang namanya protein. Protein ya. Protein itu dari hewani, daging hewan. Kalau tidak ada telur, kalau tidak ada tahu tempe, itu harus dapat vitamin. Vitaminnya dari sayur atau buah. Harus, tidak boleh tidak. Itu. Jadi itu paling tidak ya, vitamin, protein dan vitamin. Nah, karbohidrat yang buat tenaga dari kacang-kacangan, biji-bijian, beras, kedel ya,
beras, jagung, gandum, termasuk ubi-ubian, singkong, ketela, ya, dan seterusnya. Nah, jangan sampai dikasih makan bakso melulu. Bakso aja bijinya banyak penyedap atau MSG. Terbukti saya pernah bikin bakso. Jadi belajar, beli daging, dibawa ke penggiling. Pak, dagingnya berapa Pak? Ya, mau berapa terigunya? Terus dikasih racikan. Sampai saya tanya gini, Bang, ini racikan ini bahaya enggak? Enggak Pak, ini semua bahan makanan. Ya kali bahan makanan juga ada yang enggak bagus. Apa bagus? Saya mau lihat MSG-nya. Sasa. Oke. Terus apa lagi? Udah ada Sasa, dikasih lagi Raiko. Saya bilang gini, udah ada Sasa, ada Raiko, itu sama-sama MSG. Dan banyak-banyak. Berarti kalau kita makan bakso, baksonya sudah ada MSG, monosodium glutamat atau istilah bahasa masker micin, nanti kuahnya juga ditambahkan. Ternyata begitu Pak Hasan Hamid kencing manis dulu, sampai sekarang masih, tapi dijaga betul. Jadi saya termasuk orang yang kencing manis, tapi terkontrol. Ya, tadi saya juga donor darah, alhamdulillahirrahmanirrahim, sudah yang ke-97. Cita-cita saya ke 100, berarti 2 lagi. Insya Allah saya akan diundang di Istana Presiden. Itu aja cita-citanya. Ya, samping itu saya nggak banyak harta, saya juga sedekah darah untuk kemanusiaan. Bahkan kemarin Pak Sami kan positif corona. Positif corona, orang yang positif corona, pasca positif corona itu kita bisa menjadi donor plasma. Alhamdulillahirrahmanirrahim juga. Iya, jadi seru banget. Ada saudara mau minta di donor plasma. Begitu di perjalanan, katanya gini, Pak Haji Hasan, katanya nggak bisa, umurnya cuma 40 tahun. Hah? Ya udah, saya tetap berangkat ke PMI Kota Tangerang. Saya mau donor darah sukarela. Berarti darah ya, sekali lagi. Begitu nyampe sono, saya buktikan. Sampai saya dipuja mama. Untuk Pak Haji Hasan, Pak Haji Hamid tanya. Ya kalau kita orang hukum kan tanya itu termasuk pembuktian, katanya gitu, itu. Oh iya, bagus. Begitu saya tanya gini, Pak, saya Pak Hasan Hamid udah ngisi formulir untuk donor darah sukarela. Terus saya ngomong gini, Pak, emang kalau donor plasma bagi mantan positif corona emang dibatasin kalau kita mau donor plasma? Iya Pak, dibatasin. Berapa? 60 tahun. Lah, kok kata saudara saya 40 tahun? Berarti saya boleh dong? Ya boleh Pak. Bapak berapa? Baru 58. Nah, saya formulnya ganti. Sambil saya bilang ke saudara-saudara, tuh tadi saya tanya, kata siapa tuh Dek? Katanya batas orang donor plasma 40 tahun. Iya Pak Haji, katanya kali kayak gitu, kayak dulu Partai Demokrat siapa itu, Nazarudin kan dulu kalau di persidangan katanya enggak, saya udah nanya buktinya tuh 60 tahun. Ya udah kalau gitu Pak Haji ya donor plasma ya, begitu dulu alhamdulillah besok dipanggil. Itu yang tadinya orangnya nggak bisa apa-apa, saya kasihan banget, hanya dapat 3 orang yang donor plasma, itu 3 orang termasuk Pak Hasan Hamid. Alhamdulillah kemarin sudah bisa telepon, video call. Nah itu saja ya. Jadi penting. Jadi cerita pengalaman itu penting menurut Pak Hasan Hamid karena cerita pengalaman adalah datanya real, data nyata. Kita lanjutkan. Yuk tadi bagus kalian pernah program, betul. Nah sebaiknya orang-orang yang punya balita itu, yang punya anak usia anak, karena balita itu kan di bawah 5 tahun itu adalah masa keemasan. Anak-anak yang di bawah 5 tahun itu harus tercukupi gizi, vitamin, mineral. Ya, syukur-syukur tadi 5 sempurna susu. Nah itu benar PKH, program keluarga atau prasejahtera. Nah itu harus. Sama yang kemarin dapat bantuan yang ada pandemi corona, ya itu tetap menurut saya penting. Jadi orang-orang miskin itu harus dibantu. Termasuk pemerintah katanya juga menggratiskan listrik PLN yang 900 watt apa yang 450 watt. Ya iyalah. Bila perlu tuh yang 450 watt gitu. Dipotong berapa persen. Karena mereka terdampak sekali. Baik, kita lanjutkan. Silakan kalau ada yang mau. Jadi pelayanan dasar tadi itu penting.
Jangan sampai ada anak usia sekolah SD dan SLTP berhenti. Jangan sampai ada. Bahkan ada provinsi yang sudah programnya wajib belajarnya 9 tahun. Ya, kalau 9 tahun berarti 6 SD, 6 SLTP plus SLTA. Jadi tidak boleh ada usia anak berhenti di sekolah dasar, SLTP dan SLTA. Harus semua lulus SLTA. Ini yang mantul, mantap betul. Dan ini ternyata tugas-tugas kepala daerah juga. Gubernur, wakil gubernur, wali kota, wakil wali kota, bupati, wakil bupati, gitu. Makanya kalau jadi pemimpin hanya ngurusin, memperkaya diri, membabi buta, kayak setan gila, setan aja nggak gila, tiap hari jempalikan, jungkir balik kali ini. Godain manusia, nah itu Pak Hasan Hamid biasa menggunakan bahasa hiperbola. Bahasa hiperbola adalah bahasa yang berlebihan. Iya. Sedangkan kalau kita berbicara mengenai pemimpin, memang jauh dari pemimpin zaman dulu, sebelum kita merdeka barangkali yang disebut pahlawan. Baik, 12. Standar pelayanan minimum, tuh. Atau minimum sama saja. Bahasa Inggrisnya minimum. Minimal adalah ketentuan mengenai menjadi jenis, ya. Ini ada salah ketik. Pelayanan minimal adalah ketentuan menjadi jenis dan mutu pelayanan. Ya, kan nggak ngombe menjadi jenis Bentar, ini yang benar bahasa Indonesianya. Sebentar, saya betulin dulu. Menjadi menjadi jenis dan mutu. Nah, itu. Menjadi jenis dan mutu pelayanan dasar merupakan urusan pemerintah. Biasanya kalau pemerintahan saja itu konotasinya pusat. Tapi sekali lagi, pemerintahan wajib yang berhak memperoleh setiap warga negara secara minimal. Intinya setiap warga negara Indonesia harus mendapatkan pelayanan dasar secara minimal, yaitu tadi kesehatan. Sekarang sudah ada BPJS kesehatan, itu dengan resiko membayar premi karena itu asuransi. Yang paling murah ya kelas 3 itu kemarin berapa saya lupa, apakah 25 atau 30, yaitu siapa yang tahu BPJS kesehatan yang kelas 3. Kalau saya masih ikut yang PNS, jadi saya kelas 1. Selanjutnya disebut Forum Koordinasi Pimpinan Kepala Daerah. Ya, jadi pemimpin-pemimpin gubernur diikat dalam satu Forkopimda. Sekali lagi, kepanjangannya Forum Koordinasi Pimpinan Kepala Daerah. Forum Koordinasi Pimpinan ya daerah. Nah, pimpinan daerah ada bupati, wali kota, gubernur. Namanya Forkopimda. Adalah forum yang digunakan untuk membahas penyelenggaraan urusan pemerintah umum. Sebentar ya, saya peraturan daerah yang selanjutnya disebut Perda atau disebut dengan nama lain adalah Perda Provinsi Kabupaten Kota 15. Peraturan kepala daerah disebut Perkada, baik itu Perkada Provinsi maupun Kabupaten Kota. Berikutnya RPJM, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Lanjut, tunggu dulu. Rencana Pembangunan Tahunan menjadi RPJD, Rencana Kerja Daerah, disingkat RKPD, Rencana Pembangunan Tahunan Daerah. Ya, itu rencana kerja, ingat-ingat RKPD, Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Udah otomatis. Yang tanya ya berapa tahun? Itu 1 tahun. Anggota APBD, APBN disingkat Anggaran Pendapatan Belanja Negara disingkat APBN. Nanti anggaran belanja pemerintah daerah baik kabupaten, kota dan
Bupati, APBD. Berikutnya adalah pendapatan daerah. Ya, itu adalah hak semua daerah untuk hasil. Pinjaman daerah, jadi Pemda boleh minjem. Ya, BUMD, badan usaha milik daerah. Makanya nanti kalian bisa lihat BUMD milik provinsi, milik kabupaten, milik kota. Walaupun struktur perusahaannya itu biasanya PT. Ada bisa lihat ya nanti kalau ada PAM Kota Tangerang, PAM Kabupaten yang dekat kita tuh, dekat SMP 17. Nah, itu struktur organisasi perusahaannya tetap PT. Hanya badan usahanya saja. Partisipasi masyarakat adalah peran serta warga masyarakat ini penting. Ya, desa, definisi desa kita lanjut. 26 menteri adalah menteri yang menjalankan urusan pemerintah dalam negeri. Berarti menteri di dalam ini adalah Kemendagri. Kementerian adalah kementerian yang menjalankan urusan pemerintah di dalam negeri, masyarakatnya Kemendagri. Aparat pengawas internal. Nah, kemarin udah dibahas tuh di manajemen Inspektorat Jenderal dekat itu 10. Berarti Inspektorat Jenderal itu bisa di tiap-tiap kabupaten, kota, dan provinsi. DAU, dana alokasi umum dari APBN. 30 PAK, ya. Saya karena udah pernah udah pernah mengamati, jadi agak apal banget. Dana alokasi khusus ini juga anggaran dari pemerintah pusat dari APBN. Dana bagi hasil, ya, DBH, dana bagi hasil ini juga dari pusat. Karena mungkin ada hasil bumi yang begitu dieksploitasi, diambil, itu dibagi antara pemerintah pusat dengan wilayah. Pembagian wilayah negara ini yang kemarin, ya, yang kemarin 3 daerah khusus, 1 daerah khusus kota, 3 provinsi istimewa. Nah ini, terus ya ini saya anggap sudah urusan pemerintah daerah. Nah ini aja mulai ini. Ya, sampai di sini. Sekarang tanggal 99 tambah 6. Jadi kalau nggak 9 tambah 7. Kalau nggak salah tanggal 16 ya. Sekarang tanggal 99 tambah 7 16. Jadi 116. Baik, sampai di sini di pembahasan belum. Anda ada jam kedua? Ada Pak. Baik, ada Pak. Iya, nggak apa-apa. Terima kasih atas kesabarannya. Karena situasinya memang sama-sama tahu kalau kuliah sebelum maghrib itu memang sebuah waktu yang sebetulnya tidak leluasa. Terima kasih atas perhatiannya, semangat terus. Ya, kalian coba nanti mengunduh sendiri Undang-Undang Nomor 23 2014 direvisi 2 kali, itu pegangan. Nanti kalau sempat ya baru dia motivasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih. warahmatullahi Ya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Lip ya. Iya sama-sama karena udah azan di tempat puasa. Ya, terima kasih, Pak. Sehat-sehat Bapak.